Ya, pembelajaran yang sudah terlihat PPT-nya ya semuanya ya. Oke, pada pembelajaran kali ini tolong untuk soundnya dikecilin aja suaranya biar nggak lemah. Ya, dikecilin semuanya volume di HP-nya. Oke, di off-in ya, nggak off-in semuanya, off-in aja semuanya, sama di off-in juga soundnya. Oke. Ya. Pada pembelajaran hari ini kita masuk ke pelajaran berikutnya yaitu jaringan komputer. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajarkan materi lanjutan dari jaringan komputer minggu lalu ya. Sebelum itu mohon izin perwakilan kelasnya mungkin Galuh untuk menyiapkan pelajaran hari ini. Silakan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk memulai pembelajaran hari ini dicek lagi di kanan kirinya ada sampah atau enggak ya, untuk menyamankan kita melakukan pembelajaran ya, aman ya, dan lihat semua ya. Oke, sebelum saya mulai saya akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Oke. Kali ini hadir Achilles, Aldo, Andrea, Anissa, Aulia, Ayudia, Azela, Basitara, Albin, Firda, Fridanisa, Indra, Intan, Jihan, Mailinda, Muhammad Azban, Raffi, Rashid, Irsyad, Salva, Sazeka, Soka, Tasya. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, silakan bisa kalian lihat di handphone kalian. Di situ sudah saya share tentang PPT hari ini ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam jaringan ya. Nah, ini adalah kegiatan awal. PPT-nya masuk ya semuanya ya. Oke. Untuk kegiatan awal tadi kita sudah berdoa, kemudian mempersiapkan untuk siap belajar ya. Kemudian saya sudah mengecek kehadiran ya dan juga kelengkapan kalian. Nah, kita masuk ke kegiatan inti. Awal-awal kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada apa aja sih ya? Mungkin Galuh bisa bantu saya tolong dibacakan nomor 1. Tujuan pembelajaran pertama yaitu peserta didik mampu mengenal hardware dan software dalam komunikasi jaringan dengan berpikir kritis dan kreatif. Oke, terima kasih. Selanjutnya Aldo, tolong dibacakan yang kedua, Dok. Tujuan pembelajaran kedua, peserta didik mampu melakukan setting koneksi aman ke jaringan dan suatu perangkat dengan berpikir kritis dan kreatif. Iya, ini merupakan pembelajaran kita yang akan kita masuk ke kesempatan hari ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada dua topik materi. Yang pertama adalah perangkat keras jaringan komputer, yang kedua adalah setting koneksi jaringan. Ya. Nah, sebelumnya di sini tentang profil pelajar Pancasila terlebih dahulu ya. Nah, di profil pelajar Pancasila ini kita akan menerapkan tentang berpikir kritis dan kreatif. Jadi nanti kalian dituntut untuk menyelesaikan suatu
suatu studi kasus yang dimana di situ harus ada kreativitas kalian. Yang kedua, kalian harus dituntut untuk berpikir secara kritis dan logika untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Selanjutnya untuk kegiatan inti ya, tadi waktu yang lalu saya sudah memberikan kalian pretest ya. Pretestnya itu tentang pemahaman awal kalian. Saya sudah melihat sejauh mana kalian kira-kira tentang pengetahuan awal sebelum saya berikan materi tentang jaringan komputer ya. Kemudian setelah itu saya juga akan memberikan materi singkat yang nantinya kita akan melakukan diskusi ya. Nah, di sini saya pengen memberikan kalian poin kerjasama terlebih dahulu ya. Sudah kelihatan belum? Belum ya? Mungkin Tasya sudah kelihatan belum di bagian PPT-nya? Belum ya? Di bagian kerjasamanya? Sudah siap? Belum? Belum ya? Coba saya di bagian poin kerjasama. Mana sudah tampil? Belum ya? Belum tampil ya? Belum ya? Nah, gimana? Sudah masuk? Belum kelihatan ya? Oke, sudah masuk dong? Tapi sekaligus saya bacakan saja ya, biar tidak makan waktu ya. Dalam bekerja sama ini, satu orang dengan yang lainnya ya sangat penting dalam membentuk sebuah tim ya. Akan tetapi jika satu orang saja dia tidak akan bisa membuat tim itu menjadi hebat ya. Yang kedua, bakat akan memenangkan sebuah pertempuran. Akan tetapi sebuah kerjasama tim dan kecerdasan akan memenangkan sebuah kejuaraan ya. Kemudian yang kedua, jangan menyepelekan kerjasama tim ya, ini akan mempersingkat dan mempermudah pekerjaan dibanding kamu menghadapi semuanya sendirian ya. Tim yang solid itu ibarat harmoni musik yang bisa dinikmati, akibat adalah kumpulan berbagai macam bunyi ya, yang saling bersinergis ya. Jadi begitulah contoh dari kerjasama tim itu ya. Jadi nanti kalian akan saya bentuk menjadi beberapa tim kelompok kecil ya. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik ya.
Bisa kalian lihat ya gambarnya ya. Dari Tara dulu deh, ya Ra. Coba untuk poin 1, pendapatmu apa sih dari gambar tersebut, Ra? Silakan, Ra. Pendapat saya dari gambar di atas itu manusia itu membutuhkan alat komunikasi untuk bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Suaranya kecengan ya. Coba sekarang Firda ya. Firda, coba untuk gambar 1, pendapatmu apa tuh? Yang kenceng suaranya Firda. Saya setuju dengan Bapak. Ini itu perlu ada sebuah komunikasi antara satu sama yang lain. Kalau jarak jauh, jadi alat komunikasi berupa telepon atau yang lain itu bisa mempermudah hubungan komunikasi. Oke, terima kasih. Selanjutnya Adia untuk poin 2 ya. Coba hal apa yang harus dipelajari terlebih dahulu sih dalam kita melakukan komunikasi jaringan kayak kalau misalkan telepon atau WhatsApp itu kira-kira pertama kali kamu nyiapin apa dulu ya? Menurutmu? Kan sebelumnya kan kalau kita ingin menggunakan komunikasi itu kita harus menyiapkan perangkatnya sama aplikasi sama menyiapkan jaringan juga agar jaringan yang stabil. Oke, siap. Nanti kalau ngomong ininya di on in ya, biar Bu Rita juga mendengar ya. Oke, selanjutnya saya ingin pilih Azban dan Rosid sekaligus berdua ya, dari Azban dulu. Yang ketiga, bagaimana koneksi komunikasi jaringan dapat berjalan dengan baik? Coba dari Azban di on in dulu ya, sekalian dijawab. Silakan. Kalau menurut saya koneksi bisa digunakan dengan baik itu tergantung tempat, terus tergantung provider juga kayak apa namanya itu merek jaringannya kan ada yang jaringan yang bagus, ada yang tidak juga gitu Pak. Oke, terima kasih Azban, boleh di off in soalnya. Oke. Selanjutnya Rosid ya. Coba yang suaranya kayak ini di off in semua ya, yang hanya berbicara saja ya. Kurang lebih kalau saya sama sih Oke, terima kasih Rosid ya. Boleh di off in lagi semuanya. Oke. Oke, kita lanjut ke materi ya. Nah, di sini ada contoh kehidupan sehari-hari yang bisa kalian lihat ya. Di mana di sini antara PC 1, PC 2 dan PC 3 terhubung ya. Di situ ada kabel juga yang menghubungkan. Jadi kenapa sih PC 1, 2 sampai 3 ini harus terhubung? Misalkan contoh dalam suatu jaringan komputer atau bilek saja, misalkan kalian sedang mengirimkan data dari komputer 1 dan komputer 2 ya. Tidak lagi harus menggunakan eksternal ya, misalkan flash disk dan lain-lain. Nah, itu terlalu lama gitu prosesnya. Nah, di sini ada kabel nih. Jadi dari PC 1 ke PC 2 itu gampang untuk mengirimkan suatu data, maupun sebaliknya ya, dari PC 3 ke PC 1 ya, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi sebuah contoh nih bisa kalian lihat juga di PPT-nya tentang kehidupan sehari-hari ya, dimana ini beberapa bulan yang lalu sih, yaitu ada permasalahan dari media sosial ya, yaitu down. Ketika media sosial down ya, apalagi warga plus 62 ya, Jakarta khususnya Indonesia ya, kelimpungan karena sehari-hari menggunakan internet, upload di Google dan tahu info ini kenapa tiba-tiba Instagram down, WhatsApp down ya. Pas dicek kok nggak tahunya pulsanya masih oke, sinyalnya oke, nggak tahunya aplikasinya kayak gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah ketika suatu media sosial yang sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari itu down, kita akan kembali ke masa lampau lagi. Yang tadinya kita mengirim pesan itu melalui WhatsApp dengan mudah ya, atau SMS ya zaman dulu, atau zaman dulu lagi, kita bisa lagi menjadi kehidupan yang lalu, itu mengirim surat antar kota melalui pos. Nah, itu kan lama banget ya, belum lewatin hari, belum lewatin dan lain sebagainya. Kalau untuk WhatsApp kan sekali kirim langsung terkirim gitu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan materi secara singkat ya, tentang sistem jaringan komputer, nanti akan kalian diskusikan ya. Sistem adalah membentuk suatu jaringan komputer ya, hampir seperti laba-laba lah, kalian tahu kan laba-laba saling terkoneksi satu dengan yang lain, itu sistemnya. Sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya, kemudian pengguna dapat saling bertukar informasi ya.
Kemudian pengguna juga menggunakan hardware dan software terhubung di dalamnya. Contohnya seperti ini kita pembelajaran ya, sembari ditonton dengan para dosen dan juga ibu kita ya, yaitu kita menggunakan aplikasi Google Meet ya, di mana di sini video conference ya, sembari kita belajar ya, ini juga bisa menyajikan teknologi dan menghafalkan dari presentasi PowerPoint. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dari jaringan komputer? Yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu mudah untuk dibagikan datanya ya. Kemudian yang keduanya mudah berkomunikasi antar satu divisi ya. Misalkan contohnya kalian misalnya di perusahaan, divisi marketing dengan divisi humas dan lain sebagainya. Menghemat biaya yang tadinya kalian mengirim surat melalui kantor pos lama, yang sekarang bersifat informasi dan nge-backup data gitu ya. Selanjutnya di sini bisa kalian lihat jaringan komputer itu seperti kabel-kabel ya. Nah, kabel-kabel. Nah, di dalamnya itu ada integrasi antara kabel satu dengan kabel yang lainnya ya. Contohnya seperti kita manusia ya. Otak kita itu dihubungkan sebagai CPU. Jadi kalau otak kita kena, contohnya komputer, CPU-nya mati, sama aja kayak orang ya. Kalau otak manusianya kena, berarti semuanya mati ya. Seperti tangan, nah, ini bisa kita gerakan karena dapat dari otak, kaki bisa berjalan dan lain sebagainya. Jadi komputer itu mencontoh tentang perilaku kehidupan manusia itu sendiri ya. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis kabel ya. Di mana nanti kalian akan mendiskusikan tentang kabel-kabel ini. Kabel apa sih Pak ini? Di sini ada dua bagian ya. Ada kabel ya. Ada kabel STP dan UTP. Kalau STP itu dia terselimuti dengan selubung, sedangkan kalau UTP dia tidak terselimuti ya. Bedanya apa sih Pak? Yang lebih aman yang ada selimutnya. Kenapa? Ketika nanti ada air ya, kemudian ketika ada kotoran dan lain sebagainya dia aman ya. Selanjutnya nanti kalian di sini akan mempelajari tentang hub ya, hub atau switch ya. Nah, hub atau switch itu apa sih? Itu sebagai penghubung ya. Misalkan komputer satu ke komputer lainnya, itu artinya antara hub atau switch. Atau biasanya sekarang nih kalian di kelas bisa pakai WiFi, yaitu wireless access point ya. Seperti di kelas ini kalian menggunakan WiFi untuk pembelajaran. Nah, di sini contoh dalam pengiriman ya, bisa kalian lihat di ininya, datanya akan terkirimkan ya dari komputer A masuk ke komputer D. Nah, ini switch, jadi dia langsung, atau kalau kita sebutnya misalkan paket ekspres nih, kalian pakai pengiriman barang, nah dia langsung nih dari A ke D. Ini penggunaan cara kerja switch gitu ya. Oke, selanjutnya bedanya apa sih Pak dengan hub? Oke. Kalau hub ya. Kalau hub dia dari paket A ke paket, misalkan pengen mengirimnya ke komputer D, dia memberitahu semuanya ya, supaya kalian lihat gambarnya. Dari A dia memberitahu semuanya, padahal tujuan utamanya ke D ya, jadi tidak efisien. Sedangkan kalau switch dia langsung dari A ke D. Kalau hub dia membroadcast ke semuanya gitu. Makanya kalau D ini sering terjadi penumpukan atau tabrakan data gitu ya. Jadi kenapa kadang misalkan Niko udah dikirim WhatsApp-nya nggak kirim-kirim gitu, karena dropping berarti sedang ada tabrakan data gitu ya. Oke. Nah, sebelum kalian lanjut ke pembagian kelompok, di sini saya mau secara singkat saja dalam setting komunikasi jaringan. Di sini ada langkah ya. Nah, langkah ini biasanya akan menyambungkan ke komputer satu ke komputer lainnya ya. Secara singkat di sini ada kabel juga ya. Ada RJ45 yang bisa kalian zoom out juga, zoom in juga. RJ45 sebagai kepalanya ya. Nanti bisa menghubungkan ke komputer satu ke komputer lainnya. Cara buatnya gimana sih Pak? Di situ ada tang printing, di situ ada RJ45. Nah, berhubung dengan adanya fasilitas sekolah yang belum menyiapkan ya dalam arti untuk praktek kita, makanya nanti mungkin saya akan melakukan pembelajaran unplug ya, jadi pembelajaran tanpa media alatnya, yang penting sebenarnya peserta didik memahami cara kerjanya gitu ya. Nah,
Itu ada tang paving buat apa sih Pak? Nanti buat untuk kalian menyiapkan ya. Di kabel itu ada 8 ya, ada 8 warna, di mana warna itu harus kalian susun tuh. Makanya di sini ada 2 bagian, ada straight kabel sama cross kabel ya. Kalau straight kabel yang perlu kalian ingat adalah straight kabel menghubungkan antara komputer ke switch ya, atau switch ke komputer, atau sebaliknya ya, komputer ke book atau book ke komputer menggunakan switch ya. Kanan kirinya sama ya, ujung A sama ujung B sama. Jadi nanti kalian tugasnya adalah mengurutkan dari warna kabel ini ya. Ingat-ingat ya, kalau straight itu dan warna awalnya apa sampai dengan warna akhirnya gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya cross ya. Kalau cross itu untuk apa sih? Kalau cross adalah menghubungkan tapi sekarang antar perangkat, misalkan book ke switch atau switch ke book, atau bisa langsung komputer ke komputer, itu pakai cross ya. Ingat ya, urutan awalnya ya, dari ujung A-nya apa, ujung B-nya apa. Jadi ini nggak sama, beda sama strike tadi ya. Jadi kalau ujung A-nya dari oranye putih sampai coklat, ujung B-nya berarti dari hijau putih sampai coklat ya. Makanya nanti studi kasusnya dilihat apa, misalkan disuruh komputer oh berarti cross ya, siap-siap ya. Nah, itu tadi materi sekilas tentang pembelajaran komputer. Sekarang saya akan membuat kalian diskusi kelompok ya, kelompok kecil ya. Untuk kelompok asal ya, saya akan membuat satu kelompok 5 orang ya. Di kelompok ini saya sudah bagi-bagikan. Untuk kelompok pertama ya, mohon perhatian semuanya. Aini, Achilles, Aldo, Andrea, Anissa itu kelompok 1. Oke ya, itu sebagai kelompok asal ya. Kemudian Aulia, Galuh, Azela, Basitara, Arvin, kelompok 2. Kemudian kelompok 3-nya Firda, Firdanisa, Indra, Intan, Jihan, kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 Melinda, Muhammad Azban, Raffi, Rashid, Risha, itu kelompok 4. Terakhir Salva, Zazeka, Soka, Tasya itu kelompok 5. Jadi ada 5 kelompok ya. Itu kelompok asal. Nah, kemarin saya sudah membuat pretest ya, di mana pretest itu saya untuk mengukur kemampuan kalian, dan saya sudah menata atau mengatakan menjadikan kelompok ahli. Jadi kelompok awal kalian yang sudah saya bagikan, cuma nanti kalian presentasinya atau diskusinya untuk awalan dulu kalian masuk ke kelompok ahli. Nah, untuk kelompok ahlinya sudah saya bagikan di grup ya, mungkin saya bacakan lagi takut kalian lupa ya. Sebentar. Untuk kelompok ahlinya, nah, di sini ada ya. Anissa, Tara, Azban, Indra, Sazeka. Coba tunjuk tangan. Ya, oke, itu kelompok 1 ya. Nanti boleh duduknya di sini ya. Yang kedua, Tasya, Kilas, Melinda, kemudian Aldin, Intan, kelompok 2 ya, boleh dibawa ke belakangnya. Selanjutnya kelompok 3 ada Azela, Andrea, Salva, Raffi, Aulia, kelompok 3 di sini. Kelompok 4 ada Soka, Risha, Jihan, Aldo, Ayuya. Di belakang lagi kelompok 5 ada Firda, Rashid, Firdanisa, Aini di sini. Dan silakan kalian duduk sesuai kelompok yang tadi disebutkan ya. Silakan. Hasil mau saya dibawa biar nggak lama, langsung ke orangnya aja ya. Sekaligus saya akan membagikan LKPD ya, yang akan membantu kalian. Ya, silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan. Ayo, silakan waktu. Ya, langsung memposisikan sesuai kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ya, di A. Ada kamu kelompok berapa dok? Nah, ya. Ambil bangku aja. Ya, silakan. Oke, sudah semuanya? Sudah? Sudah ya. Asma di mana kelompokmu? Nah, kelompok 1 di mana sini ya? Nah, di sini. Oke, saya akan memberikan kalian untuk diskusinya waktunya 10 menit. Kita diskusi apa sih Pak? Diskusi tentang studi kasus. Studi kasusnya sudah saya kirimkan di PPT-nya, bisa dibaca ya. Di situ kalian akan memecahkan suatu masalah. Ya. Silakan nanti kalian berdiskusi di kelompok ahli. Ya, silakan 10 menit dari sekarang ya. Ini saya berikan coret-coretan ya buat nulis kesimpulannya ya. Silakan.
kasusnya ada dua, yang ada di PPT sama yang ada di grup ya. Dan 10 menit dari sekarang ya. Yang belum dapat siapa? Silakan. Ya, 10 menit dari sekarang. Nanti kelar 10.55 ya sekarang. Ya. Nah, yang ini sama yang ada di apa di ini belum dikasih tadi ya. Ya, silakan. 10 menit waktunya singkat ya, silakan. Apabila ada yang ditanyakan kepada saya, silakan. Ya, yang jawab yaitu studi kasusnya ya. Yang studi kasus pertama ya tentang Adi mempunyai 5 komputer, sama yang saya kirim di grup WhatsApp. Jadi ada 2 studi kasus ya, silakan. Sepuluh menit waktunya singkat, silakan dibagi-bagi ya. Yang maksudnya yang studi kasus pertama siapa, studi kasus kedua siapa ya. Silakan. Mungkin saya bacakan ya. Adi mempunyai 5 komputer ya. Adi akan membuat sambungan antar perangkat dari komputer ke komputer, dari komputer ke switch ya. Kabel tipe apa yang digunakan? Ada berapa banyak kabel yang digunakan untuk menyambungkan? Jelaskan alasan dan kenapa jumlahnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk studi kasus keduanya ada di grup. Pak Budi merupakan teknisi di sekolah. Pak Budi akan membuat lab komputer. Menurut kalian apa yang harus dilakukan Pak Budi? Sebutkan langkah-langkahnya. Bentuk lab komputer seperti apa yang harus dibentuk ya. Kenapa milih bentuk seperti itu ya? Silakan. 10 menit dari sekarang. 10.55 nanti akan saya masuk kepada kelompok asal ya. Silakan.
bisa ke situ kali ya, memperkenalkan anak-anak si Masma bisa masuk. Ini deh yang jadi center di sekarang nanti kan lima menit lagi ya waktunya ya. Dua menit lagi ya, setelah ini nanti kalian masuk ke kelompok asal. Oke, dibagi-bagi juga kelompoknya ya, 2 menit lagi, silakan. Bagi-bagi ya, bagi-bagi ya. Kira-kira apa? Ada step. Tapi nulisnya ini. Itu tambahin mesin ini. 3 menit lagi, 5 menit deh. Lu jadi sebelum balik lagi. Kalau bisa kalian gabung lagi ke kelompok asal 30 menit lagi. Silakan. Ya, gue yang ada di grup ya. Silakan. Kira-kira untuk webnya seperti apa ya? Bagusnya ya. Kenapa pilih bentuk seperti itu modelnya? Papan lingkaran, kotak kotak, segitiga. Di HP kalian di open ya kameranya ya, biar berita atau keranjang melihat kalian di open ya. Bagi-bagi tugasnya, jangan satu studi kasus semuanya ya, sudah cukup waktunya. Misalkan 3 orang studi kasus 1, 2 orang studi kasus 2 ya.
2 menit lagi ya waktunya ya. 2 menit lagi. Lagi kembali ke kelompok asal ya. 1 menit lagi. Oke, selesai tidak selesai ya, silakan kalian kembali ke kelompok asal ya. Kelompok asalnya akan saya bacakan lagi. Aini, Achilles, Aldo, Andrea, Anissa, silakan bertempat di sini. Kemudian selanjutnya Aulia, Galuh, Azela, Tara, Ardian di sini. Oke, kemudian yang ketiga Firda, Fridanesa, Indra, Intan, Jihan di belakang ya. Kemudian Melinda, Asban, Raffi, Rashid, Risha di sini. Selanjutnya Salva, Sanjeka, Soka, Tasya di sini. Ya, silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 kembali ke kelompok asalnya. Silakan. Ya, kelompok asal ya, sesuai absensi ya. Kelompok 2 di belakang. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Ah, juga di sini. Ya. 1, 2. Masih Pak sini. Firda 3 di situ. Nah, Majinah tuh. Kamu 3 di situ. Nah, aduh. Satu di sini. Satu ada di sini, satu ada. Sesuai absen ya, kelompok asal saya pilih sesuai absen. Biar gampang. Ya, silakan. Ya. Kelompok asal dulu ya. Oke, sudah semuanya? Oke, coba agak diambil aja. Ininya kursinya kalau kurang. Ya, Asban. Ya, silakan Asban. Ya, diambil aja deh, nggak apa-apa. Awas dulu kan anak yang di belakang nggak apa-apa. Ya, Asban di sini. Oke, silakan. Ada ya? Ada yang belum ke kelompoknya? Ya, Intan makin situ aja Intan. Ah, biar dari ya. Yuk, silakan dulu. Oke. Nah, mohon perhatian dulu semuanya. Sekarang kalian diskusi lagi dengan soal yang sama tapi di kelompok asal. Tadi kan di kelompok ahli kalian udah diskusi cuma beda orang. Sekarang ke kelompok asal kalian dari tadi kelompok yang sudah beda masuk ke kelompok asal ini kalian rembukin lagi kira-kira jawabannya apa ya. Jawabannya silakan kalian tulis di LKPD ini, ditulis namanya ya. 1 sampai 5. Ini saya bagikan ya. Iya. Silakan. Di situ juga ada step-stepnya kalian mesti ngapain ya. Maaf saya lewat dulu teman-teman. Iya nggak apa-apa. Sekarang kan semuanya 24. Ya dibaca-baca dulu ya. Di belakangnya ada lembar esai, kemudian ada solusinya mau gimana silakan.
Saya berikan waktu 10 menit, setelah itu nanti tiap-tiap kelompok prestasi di depan. Ya, silakan. Tidak ada tambahan waktu ya, 10 menit ya, soalnya waktu kita singkat ya. Dari yang tadi dirembukin kelompok ahli, sekarang kelompok asal langsung diskusi lagi. Nah, soalnya sama, dua studi kasus yang tadi, yang silakan langsung dirembukin. Silakan. Berarti jam 11:10 kan, atau 11:11. Nanti tiap kelompok maju ke depan ya, mempresentasikan. Kamera kan? Ingat ya, dibagi-bagi ya. Jangan terfokus pada satu studi kasus ya, waktunya hanya 10 menit. Misalkan 2 orang fokus studi kasus 1, 3 orang studi kasus 2, misalkan. Ya, studi kasus sama, cuma dengan beda orang ya. Tinggal kalian buat resume atau kesimpulan kira-kira apa yang kita lakukan. Setelah ini tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan di depan ya. Ya, kelompok asal. Nanti saya panggil kelompok asal. Misalnya kelompok 1 maju ke depan semua, presentasi studi kasusnya tadi tentang pelajaran. Ingat waktunya sedikit ya, bagi-bagi tugas, jangan terpaku satu studi kasus. Oh ya, untuk kamera tolong di on cam kan, ya, karena kita Pak ingin melihat muka kalian, ya, silakan. Di on cam kan ya. Lima menit lagi waktunya ya. Poin-poinnya aja yang didiskusikan. Jangan terlalu kemana-mana karena waktunya hanya sedikit. Nanti belum kalian tiap kelompok ke depan untuk presentasi ya. Untuk tiap kelompok presentasi, satu kelompok saya beri waktu 5 menit saja ya, biar semua kalian.
Selamat datang Pak Injang ya. Ini anak-anak sedang melakukan diskusi. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan saja ya. Ya silakan siap. Ya. Di sini ada beberapa lembar. Di situ ada lembar esai, kemudian studi kasus dan juga solusinya. Kalau memang nggak cukup di satu lembar bisa ke belakang. Kayak gitu ya. Ya. 3 menit lagi waktunya. Setelah itu kalian akan demonstrasi ke depan ya. Persiapan untuk kelompok 1 untuk demonstrasi ke depan. Ya, 1 menit terakhir. Poin-poinnya saja. Intinya kalian kenapa pakai itu alasan singkat aja. Tapi mungkin di depan akan langsung kalian dapatkan. Oke, sudah 11:10 selesai tidak selesai? Sudah? Ya, kelompok 1 silakan maju ke depan. Gak apa-apa, seadanya aja. Silakan. Kelompok 1 itu dari kelompok Aini, Atila, Saldo, Andrea, Anissa, silakan semuanya maju ke depan bawa LKPD-nya. Ya, benar. Ya. Oke, silakan maju ke depan semuanya. Oke. Ya, majunya di sini ya, di sini biar kelihatan di di sini. Oke, bisa lagi ya. Oke, sana Aldo di sana. Oke, siap. Ya, mohon perhatiannya semuanya. Ini dari kelompok 1. Kemudian kelompok 1 saya infokan sekaligus untuk kelompok yang lain ya. Di situ ada pertemuan ke-1, kalian nanti akan mendemonstrasikan secara pembelajaran unplugged ya tentang cross kabel atau strike kabel ya. Coba lihat dulu, mohon perhatian semuanya di depan. Di sini ada 8 kertas ya yang bertuliskan warna-warna.
Jadi misalkan setelah kalian presentasi akan saya kasih satu soal secara random. Misalkan contoh untuk menghubungkan komputer ke komputer menggunakan kabel cross. Berarti nanti kalian langsung siap-siap dari ujung Andrea ke sini ya. Urutan kabel cross gimana? Yang kelompok 2 nanti mohon jadi pengoreksinya. Misalkan oh salah. Oke, berarti kelompok 1 poinnya dikurangi gitu ya. Sekarang kalian presentasikan dulu untuk studi kasus 1 dan studi kasus 2. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan ya. Pakai HP kalian buat ngomong biar dosennya dengar juga. Iya, silakan. Oke. Ya, di onin ya. Silakan di sini biar kelihatan kamera. Ya. Ya, sini. Ya, silakan. Mohon perhatian dulu suaranya. Ya, biar suaranya nggak bising. Silakan dihidupkan mic-nya jika ada yang ingin berbicara. Siapa? Ya, siapa? Nah, hidupkan. Halo, suaranya. Sebentar. Ya, silakan. Ya, langsung menggunakan ini HP-nya ya, diomongin biar terus sistem. Ya. Saya kan menjawab pertanyaan dari studi kasus kita. Tadi membutuhkan 5 kabel straight. Kabel yang dibutuhkan jumlah 10 kabel, 5 kabel straight dan 5 kabel karena kabel straight digunakan untuk menghubungkan switch ke komputer dan kabel cross digunakan untuk menghubungkan sama komputer karena jumlah kabel yang menyesuaikan Oke, kemudian selanjutnya studi kasus yang kedua, silakan kita Aldo ya, di onin juga ini ya dok, silakan dok. Yang kedua, yang bentuk lab komputer seperti apa, silakan. Studi kasus 2 menyiapkan meja dan PC, komputer SPI, kabel dan perlengkapan, proyektor, printer, scanner, papan tulis. Bentuk labnya kalian mau seperti apa jadinya? Bentuk labnya bundar apa bersaf-saf? Oh, desain kelas. Alasannya kenapa milih itu? Ayo, bantu temennya. Alasannya? Biar terlihat tapi oke. Beri pause dulu dong untuk kelompok 1 juga. Selanjutnya soal terakhir ya. Silakan satu orang ambil dulu 2. Ini ada berapa sih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada yang 3 orang 2 dan 2 orang 1. Silakan diambil dulu nih. Maju ke depan. Random aja bebas. Ya, 2 orang. Sekarang ada mau 2 apa 1? 1. Oke. Kamu 2 1. 1. Oke, berarti sisanya 2 ya. Udah 2. Oke, pegang. Oke. Ini juga pegang ya. Ingat-ingat untuk urutan cross atau straight kabel ya, yang lain juga ya. Nah, sekarang soal 1 mudah banget. Saya akan mengukur kalian untuk urutan ya dari Andrea ya. Dari Andrea 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi gini modelnya, coba perhatikan dulu semuanya biar kalian juga nanti ketika soal ini nggak ada yang salah ya. Jadi gini, misalkan contoh Andrea dia kabel 1 dan dia ke urutan kedua, jadi posisinya gini, jadi dia urut 1, 2 gini, Andrea gini 1, 2, yang sebelah juga 1, 2, sebelah 1, 2 dan sebelah juga 1, 2, jadi ada 8 di atas. Nah nanti kelompok 2 siapa? Nah jadi pengorektornya. Untuk cross kabel bener nggak nih urutannya? Oh misalkan oh salah pak, oke berarti sudah sampai itu berarti kelompok 1 nggak dapat poin tambahan. Oke paham ya? Silakan. Oke sudah siap? Nah ini saya langsung soal. Jadi misalkan contoh komputer. Nah kalian langsung urutan gitu ya. Siap ya? Oke. Oke kelompok 2 jadi korektor siap ya? Oke. Selanjutnya tolong sambungkan ya antara komputer ke switch. Ya silakan komputer ke switch kira-kira kabel mana? Ayo langsung diurutkan yuk. Kayak gini ya langsung ya. Ayo silakan. Yuk, timer ya. Komputer ke switch.
Ya, ya sudah. Oke sudah. Sudah di lock jawaban sudah ya. Oke, kelompok 2 kalian pakai kabel apa? Strike atau cross? Strike. Benar gak urutannya? Benar, Pak. Benar ya? Oke, 1 menit ya. Oke, beri pause dulu untuk kelompok 1. Sekarang duduk lagi, taruh di sini ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Tadi kelompok 1 menit ya. Nanti kelompok 2 harus lebih cepat. Ya, cepet-cepetan. Nanti yang dapat nilai tertinggi per kelompok saya kasih hadiah. Nah, silakan. Ya, oke. Silakan yang mau berbicara siapa untuk studi kasus 1 dan 2 dulu. Ya, di onin dulu mic-nya ya. Oke, silakan. Yang lain mohon perhatian semuanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan studi kasus 1 dan studi kasus 2 yang sudah kami kerjakan. Di onin. Nah, ya. Studi kasus 1 yang pertama adalah kabel slide dan tipe kabel cross. Alasannya karena kabel slide digunakan untuk menyambungkan komputer ke switch dan untuk kabel cross digunakan untuk menyambungkan antara satu komputer dengan yang lain. Selanjutnya, untuk studi kasus 2. Studi kasus 2 pertama menyiapkan uang, kedua menyiapkan alat-alat angkat, yang ketiga menata dan meletakkan kapal sesuai dengan angkatan. Nomor 2 untuk komputer adalah sejajar yang sesak karena agar alat itu dengan rapi dan tidak berantakan. Jika begitu mudah, gambarnya kami bisa adaptasi dan akan Oke, beri pause dulu untuk kelompok 2. Oke, untuk demonstrasi silakan. Berarti 3 orang ngambil 2 kertas, 2 orang bisa silakan ya, acak aja dengan dulu, silakan diambil dulu. Iya, 2 orang ya. Iya, 1 orang 2. Berarti ada yang 3 orang 2 orang 1 ya. Ya silakan. Oke. Ya. Oke, kelompok 3 mana? Kelompok 3? Oke. Tolong di timer, siapkan di HP-nya. Kelompok 3 ya. Stopwatch coba. Kalau tadi kelompok 1 menit, kelompok 2 berapa? Ya, dari C ya. Gimana C, udah siap? Siap kan? Hitungan ya. Oke, udah siap belum? Siap ya. Kelompok 2 sekaligus pengoreksi ya. Coba silakan, udah siap ya? Ya. Silakan tolong hubungkan antara komputer ke komputer. Ya, silakan. Yuk langsung di timer. Hijau yang mati kapan? Gimana kelompok 2? Benar? Koreksi dulu benar? Oke, disebut aja, disebut dari kiri biar mereka dengar. Yang hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih oranye, coklat putih Coklat. benar? Oke, benar? Ya, beri pause dulu dong buat kelompok 2. Waktunya berapa waktunya? Oh, 10. Ya, siap. Taruh dulu kertasnya. Ya, silakan. Ya. Oke. Selanjutnya kelompok 3 untuk maju, silakan. Ya, kelompok 5 siap-siap ya. Selanjutnya. Ya, kelompok 3 silakan maju waktu. Silakan. Putar aja nggak apa-apa, putar. Awas kamera. Awas kamera ya, hati ya. Ya, oke, awas. Jangan kamera. Ya. Oke, dan silakan baris biar kelihatan kamera ya. Nah, di situ ya. Tuh, biar kelihatan kamera. Sini. Nah, geser. Lagi ya. Oke, Indra, geser lagi, Indra. Geser biar kelihatan kamera, Indra. Oke, geser lagi di sini. Oke, pas siap. Oke, siapa yang ingin presentasikan di onin dulu ya. Oke, dah. Onin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 kita ingin mempresentasikan tentang
Oke. Ya. Jadi dari kesimpulan yang kami buat, Adi bisa menggunakan dua kabel. Kabel jenis pertama yaitu ada 5 kabel straight dan 5 kabel cross. Namun yang kabel pertama itu efektif namun boros kabel. Tapi jenis kedua ada 1 kabel straight dan 5 kabel cross. Cara ini tidak efektif namun bisa hemat kabel. Ya. Pada studi kasus sebuah kabel ini membutuhkan barang-barang pertama ruang kosong, terus membeli hardware seperti PC, B membeli meja atau kursi, C membeli laptop, D membeli komputer dan install OS dan menyusun perangkat, dan E adalah menyusun bangku secara dengan rapi. Ini pola apa? Ya, bentuk ikannya gimana? Udah. Pola kursnya tuh dua-dua gitu, jadi dan karakternya tuh di tengah-tengah gitu di barat. Dan alasannya adalah agar mudah terhubung ke komputer lain dan memudahkan siswa menerima materi oleh guru. Oke, sudah. Bisa dilihatkan ke kamera contoh bentukannya di sini. Coba akan maju ke depan aja di sini nih, biar kelihatan ke depan lagi. Iya, kelihatan ya. Oke, siap. Terima kasih, Indra. Oke, beri kelas dulu untuk kelompok 3 ya. Ya. Ya, di-off-in dulu soalnya biar enggak kena. Oke, selanjutnya silakan seperti biasa 3 orang ambil 2, 2 orang ambil 1. Ya, silakan tuh. Diambil. Nah, 3 orang ambil 2, 2 orang ambil 1. Ya, silakan. Kelompok 4, tolong siapin timer stopwatch-nya. Tadi kelompok 3, kelompok 2 10 detik ya. 1 menit 10 detik, kelompok 10 detik kan. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah mundur lagi biar kelihatan di kamera. 3 orang 2 orang 1 ya. Ya. Taruh sini aja nggak apa-apa biar nggak ganggu. Oke, siap. Oke, udah siap. Udah ya. Oke, siap. Soal dari saya atau kelompok 4 timer dulu. Sempat siap-siap dulu. Udah, tepat dulu. Oke. Udah, paham? Oke. Nah dulu, ntar pas saya lagi ini dia langsung gerak balik naik. Oke ya, siap. Oke, siap. Pasang kupingnya masing-masing. Tolong hubungkan ya antara komputer ke hub. Silakan. Komputer ke hub. Ya. Langsung di play. Udah. Siap, komputer ke hub. Ayo. Komputer ke hub. Komputer ke hub. Ayo. Yang lain jangan dikasih bocoran. Komputer ke hub. Ya, dia. Komputer ke hub. Ayo. Sudah? Sudah dikunci? Sudah, stop. Oke, berapa detik? Oh, 24. Oke. Kalian kabel apa jadinya? Nah, komputer ke hub kabel. Strike atau cross? Strike. Strike atau cross? Komputer ke hub. Ayo, komputer ke hub apa? Strike apa cross? Hah? Strike. Strike ya, bener ya? Oke. Gimana? Koreksi? Salah? Berarti komputer kelompok 3 gugur ya. Tidak apa-apa ditaruh di depan sini ya. Seharusnya apa? Strike. Kalian malah cross. Ya, nggak apa-apa ya. Berarti yang mimpin masih kelompok 2 ya. 10 detik ya. Silakan kembali. Beri puas dulu dong buat kelompok 3 dong. Ya, selanjutnya kelompok 4. Hati-hati ada kamera. Asman. Iya, kelompok 5 siap-siap buat korektor ya. Di bawah ininya. Iya, ininya. Oke. Ininya bisa aja enggak? Hah? Enggak pokoknya bebas. Pokoknya kelihatan kamera ya. Oh, cheat di sini cheat biar kelihatan. Nah, bisa lagi. Oke. Mana Asman? Ya, unik. Siapa yang mau mendiskusikan?
Rapi, apa siapa? Asbar, oke. Oke dulu. Yang lain di open biar Asbar aja biar nggak gemar ya. Oke. Nah, yang lain mohon perhatian dulu semuanya. Ya, untuk studi kasus 1 dulu, silakan Asbar. Saya akan membacakan hasil diskusi saya yaitu yang studi kasus pertama. Jadi Adi melakukan perhitungan total dari 5 kali strike. Jadi total kabel yang dibutuhkan adalah 10 kabel. Alasannya karena kabel strike adalah digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda dan merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara satu dengan yang lain. Oke, yang pertama, silakan untuk yang kedua. Studi kasus 2. Di Amin. Membuat komputer. Yang pertama menyiapkan ruangan yang melayani. Yang kedua menata alat meja dan kursi. Yang ketiga membeli hardware. Yang keempat merakit komputer. Yang kelima menginstal OS. Yang keenam membeli software yang dibutuhkan. Untuk tata letak tas komputer menonjol ke belakang atau ke depan. Alasannya agar terlihat rapi dan dapat memuat gaya komputer serta agar sistem perkabelan tidak terganggu. Oke, cukup. Beri plus dulu dong untuk kelompok 4 dong. Oke, selanjutnya untuk soal ketiga kelompok 5 siap ya. Stop aja siap ya. Ya, silakan diambil dulu 2 orang 3, 2 orang 1. Ya. Oke. Ya. 2 orang 1, 3 orang 2 ya. Ya. Silakan diambil dulu 3 orang 2 kertas, 2 orang 1 kertas. Oke, siap? Ya. Ini harus diingat ya, strike apa, cross apa ya. Siap semua? Oke, siap ya? Timer siap ya? Oke. Oke, sudah? Siap? Siap? Masih? Oke, sudah. Mohon perhatiannya, gimana Rapi? Masih sudah siap? Ya. Udah tuh. Nah, ini soal pertama, tolong sambungkan antara switch ke hub. Switch ke hub. Yuk langsung. Dah, switch ke hub. Ayo, cross atau strike? Ayo langsung ayo. Posisi. Yuk siap posisi. Yuk posisi. Ayo. Iya. Sudah? Belum? Sudah? Ayo sudah belum? Kalau sudah dimatikan? Sudah ya, matikan. Titik. Berapa waktu? 30 detik. Oke. 37. Kita lihat dulu jawabannya ya. Jawaban kelompok kalian apa jadinya? Cross. Mana? Jawaban kelompok kalian apa jadinya? Cross. Tolong kelompok 5 dicek dari Rapi. Tolong disuarakan yang kencang. Pertama apa? Hijau, putih, hijau. Terus? Sip. Oranye, putih, biru. Ya. Biru putih, orange, coklat putih. Benar nggak? Benar? Untuk kabel cross benar nggak? Coba dilihat dulu. Benar? Ya, benar? Ya, benar. Ya, benar beli cross dulu dong buat kelompok 3. Makan. Berarti kelompok yang masih megang kelompok 2 ya, 10 detik ya. Oke, terakhir silakan duduk di tempatnya masing-masing. Kelompok terakhir ya, kelompok 5 ya. Berarti kelompok 1 jadi korektornya ya, siap-siap ya. Silakan maju. Bawa yang KPD-nya ya, silakan. Ya, di sini. Geser. Kelihatan ya. Geser. Kok. Ada geser ke sini dulu. Geser ke sini. Sini lagi. Sini Kak. Oke. Sini lagi. Sini geser. Oke. Sip. Dah. Silakan untuk kelompok 5 mempresentasikan di studi kasus 1. Silakan di online dulu ya. Oke, silakan siapa yang ini? Ya. Sudah? Ya.
Deketin lagi suaranya nggak kedengeran. Untuk studi kasus 1 membutuhkan 10 kabel, yaitu Taruh, suaranya nggak kedengeran. Atau pakai device yang lain aja, device namanya coba. Nggak masuk suaranya di sana. Tentu masuk tuh. Masuk tuh. Ya, siap. untuk studi kasus 1 membutuhkan 10 kabel, yaitu 5 kabel side karena menghubungkan 2 device yang berbeda, komputer dan switch. Kemudian 5 kabel untuk cross karena menghubungkan satu komputer ke komputer lain. Oke. Studi kasus 2 silakan. Ya. Oke, jadi bentuknya apa labnya kalian? Bentuk ruangan itu besar atau lurus, pada saat itu karena menggunakan kabel kayu aliran listrik dan juga karena agar terus menggunakan. Oke, beri close dulu dong untuk kelompok 5 kamu kelasnya. Di offin dulu udah. Oke, silakan sekarang gantian untuk ngambil ya. Karena berempat berarti dua kertas semuanya ya. Satu orang 2 kertas ya. Iya, silakan. Satu orang langsung 2 kertas. Iya. Oke. Satu orang 2 kertas jadi total 8. Ya. Oke, sudah? Ya, sudah semuanya? Oke. Siap. Stopwatch-nya di onin dulu. Ketika saya mulai, sudah? Dia ya. Dulu ya, nanti ya. Oke, kira-kira strike atau cross ya? Ya. Oke, siap ya. Oke, dah. Oke, pertanyaan pertama ya. Saya pengen menghubungkan yang lain, mohon maaf izin suaranya. Sudah. Saya ingin menghubungkan antara komputer ke hub. Komputer ke hub. Komputer ke hub. Ayo langsung mulai. Sudah? Oke. Silakan dibacakan. Pengen pilih apa jadinya? Strike. Dibacakan dari kiri. Yang lain untuk kelompok 1 konektor silakan. Oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Benar? Oke, beri plus dong untuk kelompok 5. Dulu jangan senang dulu. Berapa waktunya? 6 detik. Silakan duduk. Iya. Ya, mohon maaf ya untuk semuanya, lihat lagi di HP-nya ya. Tadi kita sudah pembelajaran. Coba sekarang fokus lagi semuanya. Sekarang sudah masuk ke kegiatan penutup pembelajaran. Dilihat lagi HP-nya, di situ ada PPT-nya ya. Nah, sekarang saya pengen ya, dari pembelajaran kita yang tadi ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Silakan. Seputar kabel atau apa, saya ada permasalahan di rumah ini dan lain sebagainya. Silakan. Ada? Sudah paham semua ya berarti ya pelajarannya? Oke, sudah paham semua. Kemudian kalau sudah paham, coba tolong 2 siswa ya, cowok atau cewek ya. Saya minta tolong menyimpulkan kita pembelajaran hari ini belajar apa ya. Dari yang cowok dulu, itu yang ngumpet siapa yang galuh ya. Iya, silakan galuhnya. Dia berdiri, di onin mic-nya galuh. Iya. Ya. Ya, biar Pak dosen atau Ibu guru kita lihat. Silakan. Kesimpulan hari ini kita belajar apa kali? Silakan. Menurut saya kesimpulan itu adalah bahwa komputer jaringan itu sangat penting bagi kita manusia karena tanpa komputer jaringan kita akan mengalami kesulitan dalam komunikasi, apalagi mungkin tidak jadi Pak. Oke. Baik, dulu buat kalian dong. Oke, terima kasih. Selanjutnya cewek deh, cewek.
Siapa ya? Yang Peter tadi kelompoknya 5 ya. Oh, oke. Tasya, silakan kesimpulan hari ini kita belajar apa tadi ya? Silakan diamankan dulu mic-nya Tasya. Iya, sembari berdiri Tasya biar kelihatan kamera. Iya, berdiri boleh. Sembari diamankan, diambil aja nggak apa-apa. Iya, angkat mic-nya ya. Iya, silakan ya. Kencengin dulu ya. Oke, terima kasih. Berpos dulu dong buat Tasya ya. Selanjutnya tadi kita sudah tanya jawab, kemudian sudah memberikan kesimpulan. Sekarang kita mengulas kembali materi ya. Tadi kita belajar apa aja ya. Coba saya pengen tanya dulu nih dari Adia. Oke, Adia, kira-kira tadi kita belajar apa aja sih yang kamu tahu dari awal sampai akhir? Kita belajar apa aja? Silakan Adia. Dilakukan. Silakan Adia. Yang kita pelajari hari ini itu alat-alat yang ada di lab komputer, terus bisa juga sama kabel-kabel untuk menghubungi antar perangkat. Oke, repost dulu dong buat Adia. Tadi cewek sekarang cowok. Roshid. Iya, silakan Roshid. Tadi kita belajar apa aja sih, Sid? Ya, di MK ya, silakan. Belajar apa aja? Belajar apa aja tadi kita? Tadi kita belajar tentang pengabelan, terus jaringan, sama ini Pak. Iya, udah kayak gitu dong. Oke, ya. Terima kasih Roshid. Silakan mulai dulu. Repost dulu dong buat Roshid. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, saya mungkin akan melakukan tentang studi kasus yang tadi ya. Tadi kan studi kasus pertama itu tentang 5 buah komputer. Kira-kira untuk 5 buah komputer itu gimana sih? Pertama adalah cari faktor seefisien mungkin. Artinya dalam bentuk budget. Misalkan contoh, kalian dikasih budget berapa dari sekolah atau dari suatu perusahaan, kalian adalah atau teknisi komputer. Kira-kira dengan budget ini bisa nggak dengan tuntutan yang ada di perusahaan atau sekolah tersebut? Misalkan contoh, di situ ada 5 komputer, ada 1 switch. Apakah efisien kalau semua dikasih kabel? Enggak. Kenapa? Karena boros, mahal. Berarti yang efisien adalah langsung dicolok ke switch dong. Karena kalau semua ini kan butuh berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau semua dicolok. Cuman kalau hanya switch dicolok hanya berapa butuh? 5. Berarti dari segi efisien mana? Switch. Berarti hanya ke switch saja ya. Oke, sudah terjawab. Nah, kemudian selanjutnya untuk studi kasus yang kedua. Kira-kira bentuknya itu yang paling bagus apa sih? Yang kalian lihat deh di lab kita atau enggak di waktu SMP apa kira-kira? Apa? Seperti sejajar atau bentuk barisan kalau kayak di paskib ya. Kenapa? Jadi di sini ada ruang buat nanti sela-sela kabel atau enggak buat orang jalan. Kalau lingkaran ketika di sini mati, kita nggak bisa ke dalam nih. Ya kan? Misalkan ini lingkaran. Pengen ke dalamnya susah nggak? Susah. Kalau di sini, oh ini masih ada space nih, kita ke sini nih. Kayak gitu ya. Jadi sudah terjawab ya. Kira-kira bentuk seperti apa ya untuk nanti kalian suatu saat misalkan jadi teknisi komputer. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Nggak ada, sudah cukup kelas ya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang komunikasi jaringan tingkat lanjut. Tadi kita sudah mengetahui switch dan boot. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari itu lebih dalam lagi. Oke, mungkin Galuh silakan untuk ditutup pembelajaran hari ini. Silakan. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, terima kasih juga kepada Pak Aris karena telah memberitahu banyak ilmu kepada kita soal informasi informatika jaringan. Oke, kepada teman-teman semuanya,
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin Ibu Rita, Pak Injan sudah selesai Ibu pembelajarannya.